mengoperasikan, kemudian mengkalkulasi setiap kalimat-kalimat, bahkan dalam perhitungan matematik isi daripada Al-Quran, nggak mudah. Al-Quran ini sumber dari segala macam kompetensi ilmu, termasuk yang saya bilang tadi, Dr. Maurice Buckley. Sudahlah, pulang sajalah, menyerah sajalah, masuk Islam. Kita bilang begini, salah satu contoh di mana Islam benar, lepas dari pengetahuan kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran, tapi dalam fakta dunia, penduduk bumi ini 8 miliar, umat Islam itu minoritas. Umat Islam itu cuma 1,7 sekian. Tapi kenapa kafir-kafir ini bersekongkol? La tazidana asadana si adawatan lillazina amanul yahuda wallazina asyrak. Al-Maidah. Sesungguhnya yang kamu dapati, yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman, Yahudi. Agamanya benar, bagus, bagi saya bagus. Berarti dia jujur. Daripada kaum Muslim mengaku Islam sama dengan agama lain, berarti kau penjilat, kau munafik terhadap agamamu. Saya sebagai seorang Muslim, Islam adalah di atas segala-galanya, agama yang suci, agama yang benar, agama yang sempurna, agama para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dapat Islam. Ibu bapak wong Jawa dulu dari latar belakang antropologi budaya, sama nenek moyang kita wong Jawa, wong Sumatera, wong Aceh, wong Sulawesi, wong Kalimantan, semua kita ini nenek moyang kita, latar background mereka adalah kafir, animisme, politisme, dinamisme. Kemudian datanglah para kaum Gujarat mengajarkan Islam. Para pedagang-pedagang dari Timur Tengah, Allahu Akbar. Ada istilah di Jawa sini, 9 wali songo, mengajarkan Islam di tanah Aceh, semua di Sulawesi, Sultan Ternate, Sultan Tidore, kita mengenal Islam. Apalagi saya dan keluarga, istri, anak, Masya Allah, beruntung. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannati na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman, bertakwa kepada kami hapuskan kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka di surga-surga yang penuh kenikmatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat hidayah satu keluarga, sementara yang lain tempatnya adalah neraka. Saya di luar sana, tapi saya dengar ayat yang imam baca, wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Tadi saya dengar orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Siapa maksud ayat itu? Para ahli kitab, para pendeta yang mendustakan ayat-ayat berdiri di atas mimbar, dengarlah firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan, tapi firman saya dan teman-teman. Inilah buktinya ada palsu, bohong, omong kosong, kemudian ayat-ayat yang kosong. Di sini ada angkanya, tulisannya tidak ada. Saya komentar di belakang, nabinya tidak sempat menulis, lagi malaria tropika. Nabinya tak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Lalu apa itu ada Ustadz referensinya? Komentar dari pendeta. Oh ada, masa ngarang, ada referensi. Pendeta juga yang ngomong, Dr. Sudarmo, mereka ngomong, tidak usah malu-malu bahwa kitab yang kita percaya ini hanya buatan tangan manusia. Kita tidak usah malu-malu bahwa kitab ini hanya buatan tangan manusia. Nah, terkait dengan Natal juga, Natal Kristen, apakah itu tepat pada tanggal 25 Desember? Ini pendeta juga yang ngomong, bukan saya. Jangan marah sama saya. Ya, nggak boleh marah-marah sama saya lagi. Ini yang ngomong teolog dunia. Coba kau baca deh, mana yang muda ini, baca. Coba baca ini. Baca keras-keras, jangan dikira saya ngarang. Ini dari doktor siapa itu? Kesekuat, keras baca, supaya jangan pikir saya sekarang ngarang lagi. Baca, doktor yang keras.
Inilah. Inilah, berdiri. Jangan malu-malu. Dr. J.H. Abinino, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapa Yesus itu dilahirkan. Lihat Abinino, ibadat Jumat dalam abad pertama, Badan Pembesaraan Kristen, GBK, Jakarta, 1 halaman 64. Nah, sudah jelas kira-kira. Saya ngomong atau Abineno? Abineno seorang teolog Kristen terkemuka. Saya cuma menyampaikan. Kenapa ente marah sama saya? Kebongkar ya sehingga marah. Harusnya lurus atau masuk Islam. Nggak usah marah sama saya. Dr. Sudarmo, James Keynes, bahkan Barbara Tyrings, peneliti naskah Laut Mati, The Dead Sea Scrolls, dia bilang apa? 20 tahun meneliti, mengadakan observasi pengamatan terhadap naskah Laut Mati, dan dihujat oleh umat Kristen Australia dari Universitas Sydney, Australia. Dia mengatakan Yesus tidak mati di tiang salib. Logikanya sederhana. Di dalam keterangan Bible, waktu Yesus katanya tersalib, tanah terbelah dua, orang mati bangkit kembali. Saya tulis dalam buku ini, waktu dia bangkit, ini orang mati bangkit, apakah pulang kampung atau bobok lagi dikubur? Setiap peristiwa besar pasti ada monumen yang dibangun. Betul. Surabaya dikenal dengan takbir Bung Tomo. Surabaya dikenal dengan kota pahlawan. Bilang begitu langsung merinding saya. Allahu Akbar. Berarti ada jiwa pahlawan dalam jiwa saya. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Bung Tomo. Di Solo ada, bukan itu. Ada Soekarno yang lagi membaca, memberikan pandangan ironis bahwa kita harus banyak membaca, karena di kemudian hari akan ada pemimpin yang tidak mau. Itu yang maksud ibu di belakang. Membaca supaya wawasan luas. Tidak ada. Memangnya gampang menyampaikan, menarasikan, kemudian mengkalkulasi setiap kalimat-kalimat, bahkan dalam perhitungan matematik isi daripada Al-Quran. Nggak mudah. Al-Quran ini sumber dari segala macam kompetensi ilmu, termasuk yang saya bilang tadi, Dr. Maurice Buckley. Sudahlah, pulang sajalah, menyerah sajalah, masuk Islam. Kita bilang begini, salah satu contoh di mana Islam benar, lepas dari pengetahuan kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran, tapi dalam fakta dunia, penduduk bumi ini 8 miliar, umat Islam itu minoritas. Umat Islam itu cuma 1,7 sekian. Tapi kenapa kafir-kafir ini bersekongkol? La tazidana asadana si adawata lillazina amanul yahuda wallazina asyrak. Al-Maidah. Sesungguhnya yang kamu dapati, yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman, Yahudi wal musyrik. Yahudi dan musyrik. Musyrik itu apa? Orang di luar agama. Mereka bersekongkol, dan sekarang terbukti yang mengepung Islam, komunis, Yahudi, Kristen. Masya Allah. Begitu mereka kepung, sampai di instansi pemerintah sekarang sudah masuk ke dalam. Dulu kita kalau berdoa, ada acara apa saja, Masya Allah, 6 presiden di zaman dulu saling menghormati mayoriti orang Islam. Acara apa saja, tasyakuran, acara HBI, Hari Besar Islam, selalu yang dihadirkan adalah ulama-ulama munajat kepada Allah dalam konteks doa menggunakan speak Arabic, bahasa Arab, atau doa dalam bahasa Islam. Sekarang menembus sampai ke gedung-gedung BUMD, BUMN pemerintah. Ala bapak, alamak. Saya dapat WhatsApp-nya di Garuda. Yang di bawah ini orang Islam tidak menghormati lagi kepada umat yang mayoritas. Apa sengaja dibuat? Apa mungkin ada satu manuver politik
karena didukung dan dibantu oleh stakeholder. Ini sudah nyata-nyata. Sila kelima, kalau kita bermain-main dengan Islam ini, yang akan dipakai oleh Allah adalah alam dan malaikat. Ma'asabah min musibatin illa biidnillah. Kemanapun ente bermain, bermunafik terhadap agama ini, wahai para pemimpin, anda akan berhadapan dengan kerugian besar. Alam akan marah, Allah akan perintahkan alam untuk menjatuhkan musibah. Coba Ambon, Serang, belum itu baru biasa. Kemudian ada lagi tadi ancaman, Indonesia ini, pantai selatan Jawa, bukan lagi prediksi tapi ancaman 9,8 skala Richter. Jangan main-main kita. Allah beserta dengan orang-orang yang benar. Ini sampai di doa pemerintah. Allah Bapa, di pagi ini ya Allah Bapa, dia akan menyebut Allah itu tidak pakai lam tasdid, jadi Allah, Allah ma. Nah gitu. Padahal ini kata tulisan Allah ini dari a, lam, dia menggunakan lam tasdid. Seharusnya dia kalau pakai kata Allah itu harus menyebutnya sesuai dengan tuntunan dalam studi lineage Arabik atau studi Timur Tengah. Dia harus menggunakannya Allah. Jadi boleh